Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai rangkaian RLC seri. Baiklah, langsung saja kita tampilkan aplikasi Proteusnya. Percobaan yang pertama, saya akan melakukan mengenai rangkaian RL seri. Jadi, bahan-bahan yang digunakan ada induktor, alternator, isolator, ground, dan AC ampermeter serta voltmeter. Pertama kita cari terlebih dahulu induktornya. Lalu kita cari alternator. Setelah itu kita cari resistor. Sesuai dengan namanya, rangkaian RL seri. Jadi yang dibutuhkan itu resistor dan induktor. Kita letakkan alternatornya di sini. Lalu induktor. Lalu resistor. Kita buat rangkaiannya. Kita tambahkan AC ampermeter untuk mengukur arusnya. Kita letakkan di sini. Kita sambungkan dengan resistor dan induktornya. Kita ganti di alternator ini amplitudenya menjadi 5 volt dan frekuensinya yang pertama kali kita akan uji adalah 10 kHz. Resistornya kita ganti menjadi 1 ohm. Induktornya 1 H dan ampermeternya ini satuannya kita ubah menjadi miliampere. Nah, karena kita tidak hanya mengukur arus, kita juga mengukur tegangan pada setiap komponen kapasitor, resistor, dan induktornya. Maka karena rangkaiannya itu sama, kita copy saja. Kita ganti ampermeternya itu menjadi AC voltmeter. Kita bisa letakkan di sini untuk resistornya. Lalu kita juga letakkan AC voltnya di induktor untuk mengukur tegangan dari induktornya ini. Kita juga harus menambahkan ground di bawahnya. Dan pada tegangan juga kita tambahkan ground. Oke, bisa kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat arus pada rangkaian RL seri ini adalah 3,52 mA, sedangkan tegangan pada resistornya adalah 3,52 volt dan
tegangan pada induktor ini adalah 0,22 volt. Lalu kita ganti lagi frekuensinya menjadi 30 kHz. Pada tegangannya juga. Kita simulasikan kembali. Nah, bisa kita lihat di sini dengan frekuensi 30 kHz, arusnya adalah 3,46 ampere. Dan voltnya atau tegangan dari resistornya ini pada frekuensi 30 kHz adalah 3,47. Dan tegangan pada induktor ini adalah 0,66 volt. Baik, selanjutnya pada frekuensi 50 kHz. Kita simulasikan. Baik, bisa kita lihat di sini arusnya adalah 3,34 pada frekuensi 50 kHz dan tegangan pada resistornya adalah 3,35 serta tegangan pada induktornya adalah 1,07 volt. Lalu kita ganti dengan 70 kHz. Kita simulasikan kembali. Baik, jadi arus pada rangkaian RL seri ini pada frekuensi 70 kHz adalah 3,21 mA dan tegangan pada kapasitor resistor ini adalah 3,22 volt dan tegangan pada induktor ini adalah 1,44. Lalu kita coba lagi pada frekuensi 100 kHz. Kita simulasikan. Baik, bisa kita lihat arusnya adalah 2,92 mA, tegangan pada resistornya adalah 2,94 volt, dan tegangan pada induktor ini adalah 1,88 volt. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian RL seri ini, untuk mengukur arusnya itu semakin besar frekuensinya, maka akan semakin kecil nilai arusnya. Dan pada tegangan resistor ini semakin besar frekuensinya, maka akan semakin kecil juga nilai tegangannya. Dan pada induktor ini, kalau semakin besar frekuensinya, maka akan semakin besar pula tegangannya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai rangkaian RC seri. Sesuai dengan namanya, rangkaian RC seri ini merupakan rangkaian yang terdapat resistor dan kapasitor di dalamnya yang disusun secara seri. Jadi, dari rangkaian induktor tadi di sini kita ganti saja jadi kapasitor, yang di sini juga kita ganti menjadi kapasitor. Nilainya sama, amplitudenya adalah 5 volt, frekuensinya pertama itu 10 kHz, lalu resistornya 1 ohm, arusnya kita ganti tadi menjadi miliampere dan resistornya tetap 1 nanofarad. Begitu juga dengan pengukuran dari tegangan ini, nilainya sama, amplitudenya 5 volt dan frekuensinya yang pertama kali kita ukur adalah 10 kHz.
resistornya tetap 1 k ohm dan kapasitornya 1 nanofarad. Bisa kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada frekuensi 10 kHz arusnya adalah 0,22 mA dan tegangan pada resistornya pada frekuensi 10 kHz adalah 0,22 volt dan tegangan pada kapasitornya ini 3,52 volt. Lalu kita ganti, kita coba lagi frekuensinya ini menjadi 30 kHz. Baiklah, bisa kita simulasikan. Baik, bisa kita lihat di sini bahwa pada frekuensi 30 kHz arusnya adalah 0,66 mA dan tegangan pada resistornya ini adalah 0,66 volt dan tegangan pada kapasitornya ini adalah 3,47 volt. Kita coba lagi pada frekuensi 50 kHz. Kita simulasikan. Oke, bisa dilihat di sini pada frekuensi 50 kHz pada rangkaian RC seri ini adalah arusnya 1,07 mA. Kalau pada tegangannya adalah 1,07 volt pada resistor dan pada kapasitor itu adalah 3,36 volt. Selanjutnya, kita coba pada frekuensi 70 kHz. Baik, kita simulasikan. Oke, bisa kita lihat bahwa pada frekuensi 70 kHz arusnya adalah 1,43 mA. Tegangan pada resistornya adalah 1,43 volt dan tegangan pada kapasitornya adalah 3,21 volt. Bila kita uji pada frekuensi 100 kHz. Coba kita simulasikan. Oke, bisa kita lihat pada frekuensi 100 kHz arusnya adalah 1,88 mA dan tegangan pada resistornya ini adalah 1,89 volt dan tegangan pada kapasitornya ini adalah 2,97 volt. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian RC seri ini semakin besar frekuensinya maka akan semakin besar arusnya dan akan semakin besar pula tegangan resistornya. Namun semakin besar frekuensinya ini maka tegangan dari kapasitor ini akan semakin kecil. Baiklah, selanjutnya adalah rangkaian RLC seri. Jadi, rangkaian RLC seri ini adalah rangkaian yang di dalamnya itu ada resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun dalam keadaan seri. Nah, di sini kita akan mengukur arusnya
Dan kita akan mengukur tegangan setiap dari komponennya, tegangan dari resistor, tegangan dari induktor, dan tegangan dari kapasitor. Jadi, amplitudenya adalah 5 volt dan frekuensi yang pertama akan kita uji adalah 10 kHz. Baiklah, kita simulasikan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa arus pada rangkaian RLC seri ini pada frekuensi 10 kHz adalah 0,23 mA dan tegangan pada resistornya adalah 0,23 volt, tegangan pada induktornya adalah 0,01 dan tegangan pada kapasitornya adalah 3,54 volt. Baik, kita uji pada tegangan pada frekuensi 30 kHz. Kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa arus pada frekuensi 30 kHz adalah 0,69 mA dan tegangan pada resistornya adalah 0,69 volt, tegangan pada induktornya adalah 0,13 volt dan tegangan pada kapasitornya adalah 3,59 volt. Baiklah, kita uji pada frekuensi 50 kHz. Kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat di sini pada frekuensi 50 kHz pada rangkaian RLC seri ini adalah arusnya bernilai 1,17 mA, tegangan dari resistornya adalah 1,17 volt, tegangan dari induktornya adalah 0,37 volt dan tegangan dari kapasitornya adalah 3,69 volt. Mari kita uji lagi frekuensinya menjadi 70 kHz. Coba kita lihat berapa nilainya. Oke, bisa kita lihat di sini pada frekuensi 70 kHz nilai arusnya adalah 1,69 mA dan tegangan pada resistornya adalah 1,70 volt dan tegangan pada induktornya adalah 0,76 volt dan tegangan pada kapasitornya adalah 3,82 volt. Baiklah, kita uji pada frekuensi 100 kHz. Baiklah, kita lihat berapa nilainya. Baiklah, bisa kita lihat di sini pada frekuensi 100 kHz, arus pada rangkaian RLC seri ini adalah 2,56 mA dan tegangan pada resistornya adalah 2,57 volt serta tegangan pada induktornya ini adalah 1,64 volt dan tegangan pada kapasitornya adalah 4,04 volt. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensinya, maka akan semakin besar arusnya,
Semakin besar tegangan resistornya, semakin besar tegangan induktornya, dan semakin besar tegangan kapasitornya. Oke, itulah tadi beberapa percobaan mengenai rangkaian RLC seri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.